Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey children, good morning. How are you? I hope you are fine. So, before we start today's lesson. It will be better if we pray first. Okay, prayer begins. Okay, it's finished. Do you know what we will learn today? Well, we will learn about the environment, namely, my dear Earth, my pure Earth. The environment is being damaged. Before entering our materials, let's do an ice breaking first. Nah, jadi kita kan tadi sudah tahu ya akan melakukan materi mengenai Bumiku Sayang, Bumiku Malang, Oh Lingkungan Jadi Rusak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bersama, oke? Oh, hello! I'm feeling happy today. Let's go meet our friends. If Nyanyi you're bareng-bareng ya. happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Bareng-bareng ya. If you're happy and you know it, say hooray! Hooray! If you're happy and you know it, Say hooray, hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray! Hooray! If you're happy and you know it, 203. Hooray! If you're happy and you know it, 203. Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, 203. Hooray! Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi ya, yuk amati gambar ini dulu yuk. Nah, siapa nih yang mau membaca gambar ini? Baik, nah, jadi kenapa Bapak itu membuang sampah di sungai? Air sungai jadi kotor dan keruh karena banyak sampah. Padahal sungai kan bukan tempat sampah. Nah, berarti perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan.
Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera, misalnya perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Lalu berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan. Perubahan ini efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi perubahan lingkungan yang cepat itu bisa contohnya seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor karena alam. Kalau yang perubahan secara perlahan, itu efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, dari tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu, melalui tanya jawab, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Lalu melalui kegiatan menyimak dari materi, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Lalu yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia. Nah, kalian tahu nggak apakah bumi bisa berubah karena aktivitas manusia? Tahu tidak? Nah, bumi itu bisa berubah karena aktivitas manusia. Adanya aktivitas manusia yang menyimpang dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam. Nantinya, aktivitas tersebut juga akan berdampak pada perubahan lingkungan yang akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup. Terjadinya perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Seperti tadi ya, seperti gunung meletus, lalu gempa, itu kan bisa disebabkan oleh faktor alam. Lalu faktor manusia itu seperti apa? Seperti banjir, buang sampah sembarangan, dan seperti itu ya. Nah, di sini Miss ada video pembelajaran. Baik, sekarang kita akan melihat video pembelajaran ini supaya dapat menambah wawasan materi kita pada pembelajaran kali ini. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia, seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia.
Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya pengundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya, kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, di antaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, Nah, jadi gimana nih anak-anak? Kalian sudah paham belum nih mengenai contoh-contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan alam? Jadi tadi ada banjir, terus pengerasan lahan, dan sebagainya ya. Baik, kita lanjut ke materi berikut. Nah, materi selanjutnya yaitu kenali penyebab kerusakan pada lingkungan. Nah, di sini ada 3 contoh penyebab kerusakan pada lingkungan. Yang pertama ada first, littering, two, industrial waste, three, illegal logging. Nah, di sini Miss ada laborat. Oke, di sini Miss mempunyai media pembelajaran ya. Oke, jadi yang pertama tadi ada apa nih? Ya, littering. Littering. Oke. Jadi membuang sampah sembarangan. Dengan kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan apa anak-anak? Iya, banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya. Yang kedua, apa nih? Ada limbah ya, industrial waste. Oke, jadi limbah. Jadi tidak boleh membuang limbah sembarangan di sungai. Nanti dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran air, terus ini juga ada ini ya, limbah terus kantor gitu. Lalu yang ketiga ada apa nih? Ilegal lagi. Ada illegal cutting of trees, sorry ya. Jadi tidak boleh menebang pohon secara sembarang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada apa dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Kalian tahu nggak dampak dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Nah, dampaknya itu yang pertama ada manusia beresiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya seperti radang paru-paru akibat polusi udara. Jadi apabila kita menghirup polusi udara yang ada di kota-kota seperti polusi kendaraan, lalu kendaraan, lalu PT-PT, itu kan udara masuk ke dalam tubuh kita, jadi dapat menyebabkan radang paru. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Seperti tadi, penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hewan-hewan yang ada di sana itu ikut hilang juga ya. Yang ketiga, dapat terjadi krisis atau kelangkaan pangan. Nah, cari tahu yuk jenis-jenis sampah dan pengelolaannya dengan prinsip ya. Kalian tahu belum jenis-jenis sampah ada berapa? Nah, jadi jenis-jenis sampah di sini ada apa ya? Sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup alam seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami kerusakan. Jadi kalau di dalam tanah seperti sisa hewan itu dapat mengalami pembusukan ya, sisa makanan, dalam tanah pasti akan busuk. Lalu yang kedua ada sampah anorganik. Merupakan sampah yang berasal dari benda tak hidup dan tidak semuanya bisa dikelola kembali. Contohnya apa nih? Kalian tahu nggak? Nah, contohnya itu seperti botol plastik, lalu kardus, kertas, kaleng, botol minuman, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Apa aja tuh 3R? Yang pertama ada reduce, reuse, recycle. Baik, reduce yaitu mengurangi sampah. Misalnya nih, kita kalau berbelanja di swalayan gitu kan sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi ya, pasti sudah menggunakan tas belanja dari kain atau bag seperti itu. Nah, hal itu tuh dapat mengurangi sampah ya. Lalu yang ketiga ada reuse. Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Misalnya nih, memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan sebagai pot tanaman. Atau sepatu bekas juga bisa dijadikan sebagai pot tanaman juga. Lalu yang ketiga ada recycle. Recycle yaitu menggunakan sampah yang menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Misalnya nih mendaur ulang kertas, botol plastik atau kaleng lagi supaya menjadi lebih barang yang atau bisa dimanfaatkan kembali. Nah, sekarang kita akan bermain word wall bersama-sama ya. Di sini Miss ada word wall mengenai materi kita kali. Nah, jadi kita mengerjakan secara bersama-sama ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan permasalahan lingkungan? Ayo, apa anak? C ya. Next, bagaimana pencemaran air dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat? Ayo, ini. D, menyebabkan keracunan air dan penyakit pencemaran. Next, number 3. Apa penyebab utama pengurangan keanekaragaman hayati? A. Emisi gas buang
kendaraan kotor, B. deforestasi, perburuan liar, perusakan habitat alami, C. Menggunakan bahan kimia seperti CFC, D. Emisi gas rumah kaca seperti CO2. Ini anak-anak B ya. Next, number 4. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil? Oh, tidak. A. Menggunakan transportasi umum. B. Membuang limbah dengan sembarangan. C. Meningkatkan penggunaan bahan fosil. Dia mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Ini ya, menggunakan transportasi umum. Lalu selanjutnya, bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia? Mengurangi kualitas udara, B. Mengurangi kualitas air, C. Meningkatkan kualitas hidup manusia, D. Mengancam kualitas hidup manusia dengan mempengaruhi akses ke air bersih dan makanan. D ya. Next, number 6. Apa yang menyebabkan penipisan lapisan ozon? A. Penggunaan bahan seperti CFC, B. Peningkatan suhu dunia, C. Pembuangan limbah industri, D. Emisi gas rumah kaca atau E. Selanjutnya, jika kita mengurangi konsumsi air, apa dampak positif yang mungkin terjadi? Jika kita mengonsumsi air itu, apa yang akan terjadi pada A. Kualitas air memburuk, B. Gangguan ekosistem perairan, C. Peningkatan kualitas hidup manusia, D. Penghematan sumber daya air dan energi. Apa nih? A. B, C, atau D? D ya. Next, apa yang mungkin terjadi jika emisi gas buang dari kendaraan bermotor terus meningkat? A. Penyakit pernapasan meningkat, B. Penyakit berturun, C. Kualitas air membaik, D. Emisi rumah kaca berkurang. Jadi apa nih? A ya, penyakit pernapasan meningkat karena gas dari kendaraan bermotor itu terus-terusan. Jadi, next. Apa dampak ekonomi dari bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim? A. Peningkatan produktivitas pertanian, B. Merusak infrastruktur dan sektor ekonomi, C. Peningkatan pekerjaan, D. Meningkatan perdagangan. Anak-anak. B. Merusak infrastruktur dan sektor ekonomi. Atau yang terakhir, mengapa bergabung dalam kelompok lingkungan adalah langkah yang penting? A. Untuk meningkatkan emisi gas rumah kaca, B. Untuk mendukung pencemaran lingkungan, C. Untuk berpartisipasi dalam kampanye pelestarian lingkungan, D. Untuk meningkatkan konsumsi sumber daya. Jadi apa nih jawabannya? C ya, untuk berpartisipasi dalam kampanye pelestarian lingkungan. Ayo kita lihat kita benar berapa ya? Bagus, jadi kita benar semua ya, 10 soal kita menjawab 10 dan itu benar. Selanjutnya, nah sekarang kita waktunya berdiskusi. Oke, jadi di sini Miss ada anak-anak. Kalian akan bekerja sama secara ya, teman kelas kalian. LKPD Student Worksheet Chapter 8 Topic E of the environment is being damaged. Baik, di sini nanti kalian akan bekerja sama, tulis namanya dan grup kelompok berapa. Jadi ada the earth is changing due to human activities. Here in the information you get about
human activities that can change the condition of the earth or the environment, then write down the cause, these activities, impacts, and solution. Jadi di sini nanti kalian secara berkelompok akan mencari mengenai aktivitas apa yang dapat merusak lingkungan satu aja, terus mengapa aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan, lalu dampaknya, serta jangan lupa solusinya. Nanti ditulis yang di sini ada aktivitas, rasanya, dampak, dan solusi. Dikerjakan secara Lalu yang LKPD kedua ada add a check mark, berikan tanda centang ya, in the agree or no column agree according to your understand. Jadi nanti di sini ada pernyataan di mana kalian akan memberikan tanda centang apabila kalian setuju mengenai pernyataan tersebut jika benar. Lalu jika pernyataan salah berarti berikan tanda tidak setuju. Dikerjakan juga secara have a great time doing it. Kerjasama secara berkelompok ya, selamat bekerja sama. Nah, nanti setelah itu kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, jadi kan kita sudah melakukan pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja? Yuk kita simpulkan secara bersama-sama ya. Nah, jadi tadi bumi berubah karena aktivitas manusia. Jadi ada disebutkan oleh DKP yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, penyebab kerusakan pada lingkungan tadi ada apa aja? Pertama ada sampah sembarangan, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga penebangan pohon secara liar, lalu hutan, dan lain sebagainya. Lalu tadi dampaknya apa aja? Dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia. Ayo yang bisa. Nah, tadi ada manusia berisiko mengalami kondisi kesehatan berbahaya seperti asma dan radang paru-paru akibat polusi udara. Lalu hilangnya keanekaragaman hayati. Ada krisis atau kelangkaan pangan. Nah, tadi jenis sampah ada apa aja ya? Ada kan yang pertama ada sampah organik dan yang kedua sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Nah, sampah organik itu sampah yang dapat terurai. Nah, lalu yang kedua sampah merupakan sampah yang berasal dari benda hidup dan tidak semuanya bisa dikelola kembali. Artinya itu sampah yang tidak dapat terurai. Nah, lalu pengelolaan sampah dengan prinsip 3R apa aja tadi? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang pertama reduce. Apa tadi? Itu mengurangi sampah. Yang kedua reuse. Memanfaatkan kembali barang yang masih recycle. Menggunakan sampah menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang Jadi pembelajaran hari ini mengenai pencemaran mengenai lingkungan kita cukup ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik yang akan dibahas selanjutnya. Dengan topik selanjutnya akan dibahas bersama. Okay, before we close today's lessons, let's pray first. Prayer begins. Prayer is over. Okay, that's all for conveying the material from Miss. If there are any spelling errors, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.